Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun pagi hari, tayang seperti biasanya bersama saya Eko Ukit Channel, yaitu dalam konten tutorial servis kompor gas LPG. Nah, ini pemirsa, kita mau bahas yaitu spare part kompor yang kadang biasa kita gunakan ternyata lepas dari kompornya. Nah, itu seperti contoh Rinnai seperti ini pemirsa. Ini kadangkala ini kita lepas dulu. Ini kadangkala selongsong kompor ini lepas, tahu-tahu lepas gini atau jatuh gini ya, dua-duanya lagi. Nah, itu yang bagi yang belum tahu gimana cara pasangnya waktu lepas seperti ini, yaitu dengan cara seperti ini pemirsa. Kita akan bagi ilmunya ya. Itu berlaku dari semua jenis kompor, maupun mau kompor Hitachi, Rinnai atau Miyako, itu sama saja caranya, yaitu seperti ini pemirsa. Bila selongsong ini lepas dari kompor seperti ini pemirsa, ini kalau lepas kita gimana cara masangnya? Ini ada lubang yang di tengah ini pemirsa, harus dimasukkan ke sisi spuyer yang bagian dalam sini. Jadi ini lubang ini harus pas sama spuyer yang di sini pemirsa. Ini spuyernya ini pas. Kalau ini spuyer api lilin, ini seperti spuyer selongsong. Caranya gimana? Yaitu caranya seperti ini pemirsa. Kita pasin yang ini, lubang selongsong api kita masukkan ke sini. Harus pas sama tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sampai keliru di samping, biasanya nyalanya akan merah. Jadi kita masukkan harus pas di buletan ini. Mudah sekali caranya. Kita tinggal pasang ini, baru dimasukkan ke palangnya ini. Baru kita kunci pakai pengunci. Jadi ada penguncinya seperti ini, kita pakai kunci ke sini. Itu bagi yang belum tahu ya pemirsa. Pertama, ini sama saja, sebelah kiri juga lepas. Jadi harus dipaskan yang lubang tengah, jangan samping sini atau samping kanan ya. Jadi harus dipasin sama punggungnya sini. Nah ini pemirsa, biar nyalanya pas, nggak merah. Baru kita kunci. Kita kunci seperti ini pemirsa. Nah seperti ini pemirsa. Jadi itu berlaku untuk semua jenis kompor Rinnai, Hitachi, Quantum maupun yang lain-lain. Terus ada lagi pemirsa, ini mengenai burner ya. Kadangkala burner ring apinya ini, kadangkala kalau baru mudah dilepas, kadangkala susah sekali dilepas kanan kiri lagi. Itu kalau sudah nyalanya bagus, kalau pengen lepas mau bersihin nggak perlu lagi. Jadi harus ke tukang saja, jangan sekali-kali dibawa, karena kalau bisa mengakibatkan kalau dipaksa yaitu pengeropos pada selongsong api. Jadi kalau ini sudah lama dipakai, dilepas nggak mau, berarti ini sudah tertanam gini, jadi nggak perlu dilepas lagi. Kalau mau membersihkan selongsongnya api, tinggal dilepas ini tadi, tinggal disikat saja. Seperti tadi cara masangnya, cara bukarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan besok kalau ini lepas, seperti itu cara masangnya, harus pas lubang yang tengah sama spuyernya. Terus kalau mau lepas yang kepengen sekali mengganti lepas seperti ini ringnya, nah itu caranya seperti ini pemirsa. Jadi kalau misalkan ini sudah ngancing pengen ganti, itu jangan buka-buka seperti ini pemirsa. Jadi nggak bisa dibuka-buka seperti ini, nggak bisa. Jadi caranya apa? Kita balik, baru kita pukul di sini pemirsa. Kita pukul dapat gini, baru pukul pakai palu gini. Ini keliling ya, muter. Jadi kalau lepas gitu. Lakukan berkali-kali sampai ini terlepas dari selongsong apinya kalau mau ganti. Jadi jangan diambil atau dipaksa gini. Biasanya kalau sudah ngancing nggak bisa. Itu caranya pemirsa. Berlaku untuk semua jenis kompor, mau Rinnai, Hitachi maupun kompor-kompor Miyako, itu cara lepasnya ini seperti itu.
Dan caranya tadi kalau lepas sudah saya berikan ilmunya. Terus lagi pemirsa ya, ini kita pasang dulu. Untuk selang pemirsa, biasanya kalau kita menggunakan selang yang panjang, lepasnya susah, yaitu gampang. Nah, kalau kita temuin pas waktu lepas selang dari kompornya ini kok pendek, itu mesti dipotong. Nah, caranya gimana biar supaya nggak dipotong? Cara lepasnya seperti ini pemirsa. Kita untuk berbagi ilmu ya pemirsa, lepas selang seperti ini pemirsa. Saya dulu ya Bu. Nah ini pemirsa, kalau misalkan ada selang gini ya, ini selangnya sudah tertancap. Kalau lepas ini kan harusnya ditarik gini bisa ya. Nah kalau misalkan nggak bisa, kalau sudah pemakaian lama sekali, caranya lepas nggak tahu. Jadi pertama-tama gini pemirsa, kita kendorin dulu bautnya yang di sini, buat klemnya yang sini pakai obeng. Setelah itu caranya gini pemirsa, kalau saya biasanya saya congkel pakai obeng seperti ini pemirsa. Dilakukan berkali-kali terus ditekan pemirsa. Kalau sudah ini lepas itu mudah pemirsa seperti ini. Tapi kalau sudah digitukan pakai obeng nggak bisa, terpaksa kita harus cocol pertalit terus kita bakar agar mudah apa? Agar supaya ini mudah dilepas nantinya. Tapi jangan sampai kebakar, jadi asal sudah mulai panas baru kita lepas gini pemirsa, biasanya mau. Seperti itu caranya pasang. Terus lagi pemirsa, untuk menggunakan selang ini biasanya kalau ada kebocoran gas itu karena kurang kencengnya klemnya yang di sini. Biasanya kalau kurang kenceng gini gasnya itu bocor pemirsa, jadi harus benar-benar kerasin. Tapi kalau sudah dikerasin kok dol nggak mau lagi, harus ganti baru klemnya, jangan dipaksakan pakai. Karena apa? Kalau dipaksakan pakai, waktu jenengan gunakan pasti itu nanti akan kebocoran gas, bisa mengakibatkan penyambaran api pemirsa. Seperti itu. Terus lagi pemirsa, untuk kebocoran pada gas, ini berbagi ilmu ya. Untuk kebocoran pada gas, biasanya kalau waktu kita masang regulator, ini bocornya di mana kita nggak tahu pemirsa. Kalau sudah terpasang biasanya pertama bisa dari bocor dari regulatornya, selang kurang kenceng, bisa dari selangnya yang di sini atau selangnya retak, itu mengakibatkan kebocoran. Atau waktu gas ini menggunakan biasanya bocornya dari antara regulator sama rel tabung yang kena kontak waktu kepasang terus tanpa kita sadari, tahu-tahu gas habis. Itu karena bocornya yang kita tidak ketahui. Biasanya bisa dari regulator yang lagi menempel di tabung, tahu-tahu bocor habis. Biasanya dari selangnya ini yang bocor, atau kurang kenceng klemnya sini, atau kompornya sendiri. Kompor kalau kenceng, kurang kenceng baut-bautnya yang bawah ini bisa mengakibatkan bocor juga pemirsa. Jadi perlu segera dilakukan servis pemirsa. Jadi kalau misalkan ada kebocoran gas, tahu-tahu kita harus ditanyakan sama yang ahli pemirsa. Seperti itu pemirsa. Terus lagi pemirsa ya, kalau misalkan kita kompor itu pas waktu nyalanya kecil, gimana supaya besar? Pertama bisa dilakukan servis sendiri atau dibawa ke tukang, atau bisa juga regulatornya sudah kena lemak gas. Biasanya kalau yang setiap hari saya lepas itu kadang-kala ada minyaknya di dalam selang sini pemirsa. Jadi kita lepas, kita tus ini, biasanya minyaknya jatuh. Nah itu mengakibatkan nyala kompornya jadi kecil pemirsa. Seperti itu pemirsa. Terus lagi pemirsa, kalau misalkan besok pemirsa ya, waktu menggunakan kompor itu kok biasanya itu gasnya itu irit. Kenapa kok jadi boros? Itu karena bisa juga dari setelan regulatornya yang berubah, bisa juga jebol atau gimana. Biasanya seperti itu pemirsa. Oke, sampai di sini dulu pemirsa review saya mengenai
ini selongsong yang lepas tadi, atau sedikit berbagi ilmu-ilmu lain yang sekiranya pemirsa belum tahu. Terus ikuti terus, simak tayang channel saya ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.